Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan kami channel Pondok Jugo. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang biografi Sunan Bonang. Siapa yang nggak kenal Sunan Bonang? Anggota Wali Songo yang terkenal ini. Sunan Bonang kita tahu dimakamkan di belakang Masjid Agung Tuban atau sebelah alun-alun Tuban. Sunan Bonang atau Syekh Magdum Ibrahim ini merupakan anak keempat dari Sunan Ampel dengan pernikahannya dengan Nyi Ageng Manila atau Putri Arya Teja. Nah, ada beberapa sumber yang mengatakan kalau Nyi Ageng Manila ini merupakan anak kandung dari Arya Teja, dan ada juga yang mengatakan Nyi Ageng Manila ini anak angkat dari Arya Teja. Entah yang mana yang benar, tapi kedua sumber itu mengatakan hal yang sama, yaitu Nyi Ageng Manila merupakan anak dari Arya Teja, Bupati Tuban waktu itu. Nah, anak Arya Teja yang lain itu ada yang kita yang terkenal itu ada yang namanya siapa itu Arya Wilatikta. Ya, Arya Wilatikta ini merupakan adik dari Nyi Ageng Manila. Arya Wilatikta ini yang nanti menjadi Bupati Tuban menggantikan Arya Teja. Arya Wilatikta ini merupakan ayah dari Raden Sahid atau Sunan Kalijaga. Nah, dilihat dari hubungan nasab ini, itu berarti Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga masih ada hubungan saudara, ya, masih sepupu, ya, saudara sepupu. Nah, untuk tahun lahir Sunan Bonang sendiri dalam buku Headbook van Bonang itu dijelaskan kalau Sunan Bonang itu lahir sekitar tahun 1465 Masehi. 1465 Masehi, ya benar. Kemudian ada sumber lain, ini tentang Sunan Kalijaga. Sumber lain mengatakan Sunan Kalijaga itu lahirnya malah justru tahun 1430 Masehi. Nah, ini berarti kan Sunan Kalijaga 35 tahun lebih tua dari Sunan Bonang kan. Nah, sementara cerita masyhur yang kita pahami selama ini, Sunan Kalijaga merupakan murid dari Sunan Bonang yang kalah adu kesaktian di hutan ketika masih menjadi Beranda Lokajaya, ya, merampok Sunan Bonang, adu kesaktian kalah, kemudian meminta menjadi murid, disuruh untuk menjaga tongkat pusakanya di sebelah sungai, kemudian kemudian diberi nama Sunan Kalijaga. Tapi dari sumber tadi, kenapa kok seolah Sunan Kalijaga ini lebih tua dari Sunan Bonang? Nah, ini menarik untuk kita diskusikan. Ini hanya berbagai sumber terkait yang benar yang mana, kita tidak membahas itu, kita tidak membahas yang benar yang mana, kita hanya membahas sumber ini mengatakan seperti ini, sumber ini mengatakan seperti ini. Kemudian dalam babat Cirebon dan babat Resaeng Majapahit itu disebutkan ada beberapa saudara dan saudari Sunan Bonang yang saudara seibu dari Nyi Ageng Manila. Itu diantaranya ada satu Nyi Patimah, kemudian dua Nyi Wilis, ketiga Nyai Talupi, dan yang keempat ini adik Sunan Bonang, Raden Kasem atau kita kenal sebagai Sunan Derajat. Nah, berarti Sunan Bonang ini anak keempat dari Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyi Ageng Manila. Yang kelima Sunan Derajat tadi adiknya, yang ketiga perempuan semua itu kakaknya. Nah, itu kalau saudara yang seibu. Kalau saudara yang selain ibu ada siapa saja? Dari buku Atlas Wali Songo itu disebutkan kalau saudara Sunan Bonang yang lain ibu itu ada di antaranya satu Nyai Murtosiah yang kemudian diperistri oleh Sunan Giri, dan yang kedua ada Nyai Murtosimah yang kemudian diperistri oleh Raden Patah. Tapi menurut babat Cirebon lagi itu mengisahkan menuliskan saudara-saudari Sunan Bonang yang lain itu ada di antaranya ada Syekh Mahmud, kedua ada Syekh Saban atau Kirancah, yang ketiga ada Nyai Manduro, dan yang keempat ada Nyai Piah. Ini menurut babat Cirebon. Kemudian ada lagi menurut babat Enggresik. Nah, babat Enggresik ini hanya menuliskan putra putri Sunan Ampel, entah dari istri yang manapun, yang dijelaskan itu hanya putra putri Sunan Ampel itu ada 9. Di antaranya satu Nyi Ageng Manyuran, dua Nyi Ageng Manila, tiga Nyi Ageng Wilis, kemudian ada Sunan Bonang, Sunan Derajat, Ki Mamat, ada Syekh Ahmad, Nyi Ageng Medarum, dan yang terakhir Nyi Ageng Supiah. Nah, ini ada nama yang menarik, Nyi Ageng Manila di sini sebut sebagai putri dari Sunan Ampel. Entah ini yang dimaksud Nyi Ageng Manila Putri Arya Teja atau Nyi Ageng Manila yang lain,
hanya Babat Inggris yang menuliskan seperti itu. Ini yang menarik untuk kita diskusikan. Dari beberapa sumber mengatakan kok seolah-olah ada perbedaan di sini, ada perbedaan di situ, dan dalam historiografi hal tersebut adalah wajar. Sekali lagi saya tekankan, kita tidak membahas yang benar yang mana, kita hanya membahas sumber-sumber tadi menyebutkan seperti apa. Oke. Kemudian kalau kita tarik ke atas, nasabnya ke atas lagi, Sunan Bonang, Sunan Ampel. Sunan Ampel ini nasabnya dari mana? Dari ada beberapa historiografi yang lebih tua sejenis Babat itu menjelaskan kalau Sunan Ampel nasab dari ayah itu sambung ke daerah Samarkand, dari Syekh Ibrahim Asmorokondi, justru bukan ke daerah Yaman, walaupun beberapa sumber mengatakan Sunan Ampel ini nasabnya dari Yaman. Menurut Babat historiografi tradisional ini dijelaskan kalau sambungnya dari daerah Samarkand, Syekh Ibrahim Asmorokondi. Sementara dari pihak ibu yang kita kenal Nyai Putri Campa, itu kita kenal Putri Campa, ibu dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel, itu jelas dari daerah Campa. Nah, mengenai daerah Campa ini juga masih terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Campa itu daerah Cina, dan ada juga sumber yang mengatakan Campa itu daerah Pasai, Aceh dan sekitarnya itu masih daerah Campa. Jadi Putri Campa yang dimaksud adalah berasal dari daerah Campa Pasai atau Aceh, itu bukan dari Cina. Dan sumber yang mengatakan seperti itu juga. Nah, ini menarik. Kemudian ada lagi naskah kuno dari Kelenteng Talang. Ini justru menyebutkan kalau Sunan Bonang sebenarnya adalah keturunan Cina dengan nama asli Bonang. Ini dengan nama asli Bonang. Bonang ini merupakan putra dari Bong Suiho. Nah, beberapa sumber mengatakan Bong Suiho yang dimaksud ini adalah Sunan Ampel. Oke. Tapi terlepas dari perbedaan sumber-sumber historiografi tadi, inti dari semuanya adalah merujuk pada satu hal, yaitu Sunan Bonang memang keturunan asing, tapi beliau adalah orang Jawa. Bagaimana? Sunan Bonang dilahirkan di Jawa, hidup dalam lingkungan Jawa, lingkungan Kadipaten Tuban yang jelas dengan budaya Jawa, dididik dengan cara Jawa, pendidikannya dengan pendidikan Jawa, berbahasa Jawa juga. Jadi tidak heran kalau sampai akhir hayatnya Sunan Bonang lebih dikenal berdakwah dengan ilmu dan kesenian Jawa, bukan dengan kesenian Samarkand, dengan kesenian Campa, dengan kesenian Yaman atau Arab, Gujarat atau yang lain-lain, tapi dengan kesenian Jawa. Bahkan dikenal Sunan Bonang ini penggubah tembang Tombo Ati yang terkenal itu. Kemudian beliau yang menciptakan alat musik dari logam seperti gong tapi kecil yang dinamakan bonang. Dan dikisahkan ada kisah itu yang mengatakan Sunan Bonang itu pernah mengalahkan bandit-bandit itu hanya dengan bermain bonang dan menyanyikan sebuah tembang. Ketika bonang dipukul dan tembang dinyanyikan oleh Sunan Bonang, bandit-bandit tersebut seketika tidak bisa bergerak, tubuhnya kaku. Itu ada kisah yang masyhur yang mengatakan itu kisahnya fenomenal juga. Nah, menurut Babat Daha Kediri itu juga dijelaskan kalau Sunan Bonang itu justru pernah berdakwah di daerah pedalaman Kediri itu dengan cara yang agak keras, radikal, bahasanya zaman sekarang itu radikal, keras. Langsung mendirikan musola, mendirikan masjid, ya pokoknya keras gitu, agak keras. Bahkan kalau di Serat Darmo Gandul ini boleh percaya boleh tidak, itu dijelaskan Sunan Bonang itu orang yang suka mengutuk, orang yang suka ya pokoknya keras gitu. Pokoknya keras. Nah, ini beberapa sumber yang mengatakan seperti ini boleh dipercaya boleh tidak, memang ada sumber yang mengatakan seperti itu. Yang jelas ketika kita membaca sumber historiografi, kita harus bijak menyikapi. Maksudnya bijak menyikapi seperti ini. Pertama, perbedaan itu wajar, perbedaan pendapat itu wajar, dipengaruhi oleh beberapa latar belakang yang mempengaruhi macam-macam. Ada latar belakang politik, sosial atau budaya atau apapun itu. Terlepas dari itu, perbedaan itu wajar. Yang kedua, kita tidak boleh menggunakan standar moral saat ini
untuk menghakimi kejadian yang sudah terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Tentunya beda ketika kita membaca sejarah tentang Sunan Bonang, kok di daerah ini dakwahnya keras seperti ini, berarti Sunan Bonang begini. Nah, kita tidak bijak ketika menyikapi hal seperti itu. Bisa jadi Sunan Bonang melakukan hal seperti itu ada faktor yang mempengaruhi, termasuk psikologi sosial saat itu. Jadi yang kedua, untuk menjadi bijak, kita tidak boleh menggunakan standar moral saat ini untuk menghakimi kejadian berapa ratus tahun yang lalu. Seperti itu. Jadi tentang perjuangan Sunan Bonang. Nah, tadi pemaparan tentang biografi Sunan Bonang, sedikit pemaparan biografi Sunan Bonang dari beberapa sumber yang ada dari historiografi tradisional maupun buku-buku yang sudah beredar. Kalau mungkin ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan atau mungkin ada koreksi, silahkan tinggalkan di komentar, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.